Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kuala Timur, Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha dan seluruh anggota atau pihak yang terlibat dalam komunitas belajar SMP Negeri 3 Kuala Timur. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di ruang kantor SMP Negeri 3 Kuala Timur ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut dari rancangan pembelajaran berbasis proyek. Jadi rancangan pembelajaran berbasis proyek ini bisa juga nantinya menjadi kegiatan kita di P5. Untuk di kegiatan P5 di SMP Negeri 3 Kuala Timur ini. Jadi langsung saja, ada judul dari rancangan pembelajaran berbasis proyek yang saya rancang adalah Festival Olahraga dan Budaya melalui Permainan Tradisional. Kemudian yang menjadi latar belakang dari rancangan ini adalah dalam upaya menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, penerapan Festival Olahraga dan Budaya melalui Permainan Tradisional menjadi salah satu cara untuk menghubungkan pembelajaran dengan budaya lokal. Festival ini tidak hanya sebagai kegiatan rekreasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi peserta didik untuk mengenal, menghargai, dan melestarikan permainan tradisional yang mulai terpinggirkan oleh perkembangan teknologi dan permainan digital. Kemudian dalam merancang program ini, suara peserta didik akan didorong melalui partisipasi aktif mereka dalam merancang festival, memilih jenis permainan yang akan dimainkan, serta mengusulkan variasi dan aturan permainan sesuai kreativitas mereka. Peserta didik juga diberikan pilihan untuk mengatur peran mereka masing-masing dalam festival. Kepemilikan peserta didik akan tercipta dengan memberikan mereka tanggung jawab penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan festival. Kemudian SMP Negeri 3 Kuala Timur ini berada di lingkungan masyarakat yang masih memiliki keterikatan dengan budaya lokal, namun kurang mendapatkan kesempatan untuk mengajarkan atau mempraktikkan budaya lokal secara intensif di sekolah. Selain itu, sekolah juga memiliki lapangan dan fasilitas yang memadai untuk mengajarkan berbagai permainan tradisional dan tenaga pendidik yang kompeten untuk mengelola kegiatan berbasis budaya. Kemudian yang menjadi tujuan program yang pertama, visi guru PJOK mengembangkan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang berpihak pada peserta didik dengan mendukung pertumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Kemudian tujuan program atau kegiatannya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Itu yang pertama, meningkatkan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan apresiasi dan kesadaran terhadap budaya lokal, dan yang terakhir mendorong partisipasi komunitas belajar dalam proses pendidikan. Jadi dengan tujuan ini, program pembelajaran berbasis proyek bertema Festival Olahraga dan Budaya melalui Permainan Tradisional diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang memperkuat karakter, keterampilan sosial, serta pemahaman siswa terhadap budaya lokal, sekaligus membentuk suasana belajar yang inklusif dan memberdayakan bagi seluruh peserta didik. Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Jadi yang pertama, capaiannya adalah mengembangkan pemahaman
kompetensi siswa terhadap permainan tradisional dengan indikator ketercapaian siswanya. Siswa dapat menjelaskan aturan permainan tradisional yang mereka pilih. Siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam permainan. Kemudian langkah-langkah aksinya, siswa melakukan riset atau penelitian, bekerja atau diskusi dalam kelompok, dan menyusun materi yang akan ditampilkan pada festival. Kemudian capaian yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan kolaborasi dan kerjasama melalui permainan kelompok. Indikator ketercapaiannya, siswa aktif berpartisipasi dan bekerja sama dalam kelompok permainan. Siswa mampu membagi tugas dan menjalankan perannya masing-masing dalam kelompok. Langkah-langkah aksinya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing memilih satu jenis permainan tradisional untuk dipelajari dan dimainkan. Setiap kelompok melakukan latihan rutin dalam memainkan permainan yang dipilih untuk memahami aturan, strategi, dan peran dalam permainan. Kemudian langkah aksi yang ketiga, kelompok melakukan evaluasi diri tentang bagaimana mereka bekerja sama dan bagaimana peran masing-masing anggota berkontribusi terhadap keberhasilan permainan. Terus yang selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi yang pertama, skala program. Jenis program ini merupakan kegiatan kurikuler sekolah berbasis proyek yang melibatkan siswa, guru, dan komunitas lokal. Target populasinya siswa kelas 7, 8, 9 yang berusia 12 sampai 15 tahun, atau mungkin di sekolah kita seluruh siswa. Terus jumlah pesertanya sekitar 100 sampai 150 siswa. Yang kedua, pengaturan programnya, ruang pelaksanaannya, lingkungan SMP Negeri 3 Angkola Timur. Waktu pelaksanaannya, program berlangsung selama 6 pertemuan dengan kegiatan utama festival diadakan pada akhir semester sebagai penutup kegiatan. Terus rangkaian kegiatannya, jadi minggu pertama dan minggu kedua itu persiapan dan penelitian. Di sini siswa mempelajari aturan permainan dan sejarah budaya yang terkait. Minggu ketiga dan keempat, latihan rutin permainan yang ditampilkan dalam festival meliputi latihan teknik, aturan, dan kerjasama dalam kelompok. Minggu kelima, finalisasi, di mana siswa mempersiapkan elemen festival seperti dekorasi, pameran informasi, dan penataan area permainan. Dan minggu keenam, festival olahraga dan budaya diadakan sebagai acara utama yang akan mengundang komunitas sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitar. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi yang pertama, mitra dalam komunitas belajar ini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan dukungan kebijakan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan serta koordinasi dengan komunitas. Yang kedua adalah guru PJOK sebagai instruktur yang membantu siswa dalam memahami teknik permainan dan aturan permainan tradisional serta memandu latihan fisik dan kompetisi. Terus yang ketiga ada guru seni budaya. Jadi di sini guru seni budaya bertugas untuk membantu siswa memahami sejarah dan nilai budaya dalam permainan yang mereka pilih. Mereka juga membimbing siswa dalam penyusunan materi presentasi dan pameran yang akan digunakan selama festival. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah guru bahasa Indonesia, membantu siswa menyusun teks informatif, poster, dan pemandu acara. Kemudian yang terakhir orang tua dan alumni, jadi dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberi dukungan moral. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi sumber daya yang dimiliki berdasarkan aset thinking. Yang pertama, aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang kedua, fisik, lapangan sekolah, ruang kelas, dan alat pendukung lainnya. Yang ketiga, sosial, yaitu peraturan di SMP Negeri 3 Angkola Timur. Yang keempat, lingkungan. Jadi lingkungan pendidikan berada di pedesaan sehingga mungkin mudah untuk mencari bahan permainan tradisional. Yang kelima, finansial, dana bos SMP Negeri 3 Angkola Timur jika di ACC. Yang keenam, politik kebijakan kepala sekolah SMP Negeri 3 Angkola Timur. Yang ketujuh, agama dan kebudayaan, yaitu jenis permainan tradisional daerah. Adapun rencana evaluasinya, jadi rencana evaluasi ini yang pertama adalah kepada peserta didik. Tujuannya untuk menilai tingkat pemahaman siswa terhadap permainan tradisional, keterlibatan mereka selama festival, serta kesan dan pengalaman yang mereka rasakan.
alat pengumpulan datanya bisa dengan menggunakan kuesioner dan survei, dan juga dengan melakukan refleksi tertulis. Pemilihan peserta evaluasinya semua siswa kelas 7, 8, dan 9. Kemudian evaluasi yang kedua pada guru. Jadi tujuannya untuk menilai efektivitas program dari sudut pandang guru, khususnya terkait peningkatan keterampilan kolaboratif, tanggung jawab, dan keterlibatan siswa dalam proyek berbasis budaya. Alat pengumpulan datanya, wawancara dan observasi, pemilihan peserta evaluasinya, guru yang terlibat langsung dalam program. Selanjutnya yang ketiga, anggota komunitas belajar dalam sekolah mendapatkan masukan dari perspektif orang tua atau perwakilan komunitas mengenai dampak program terhadap pemahaman budaya siswa serta kesan mereka terhadap keterlibatan siswa dalam kegiatan ini. Alat pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara dan kuesioner tanggapan singkat. Terus pemilihan peserta evaluasinya bisa kepada orang tua yang memiliki anak peserta program dan perwakilan komunitas yang terlibat akan dipilih untuk mendapatkan pandangan dan perspektif komunitas yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah kemungkinan tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan festival olahraga dan budaya tersebut. Yang pertama, mungkin kemungkinannya adalah kurangnya pemahaman siswa tentang permainan tradisional. Jadi rencana solusinya dengan melakukan pelatihan intensif, mengadakan sesi pelatihan dan pengenalan permainan tradisional secara intensif dengan bantuan guru olahraga atau narasumber yang ahli. Kemudian keterbatasan fasilitas dan alat permainan. Rencana solusinya penggunaan bahan yang sederhana, yaitu mengganti alat permainan dengan bahan yang lebih mudah didapat, misalnya menggunakan kayu atau benda sederhana yang mudah ditemukan di sekitar sekolah. Kemudian penggunaan kreativitas siswa atau mengajak siswa memanfaatkan kreativitas mereka untuk membuat alat permainan dengan bahan yang tersedia, sehingga mereka juga merasa lebih memiliki peran dalam persiapan festival. Dan yang terakhir, minimnya waktu persiapan dan latihan. Jadi sebenarnya kalau proyek itu kan 3 bulan itu kan. Jadi di sini karena cuma 6 pertemuan, jadi untuk solusinya mungkin kita bisa melakukan pembagian tugas yang efisien atau membagi peran dan tugas yang jelas di antara siswa agar setiap kelompok bisa berlatih atau mempersiapkan bagian masing-masing secara bergantian. Dan yang kedua, pembatasan jumlah permainan. Jadi memilih beberapa permainan utama saja untuk ditampilkan dalam festival guna memaksimalkan kualitas persiapan tanpa mengorbankan waktu akademik. Jadi sekian pemaparan tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek yang saya buat. Jika ada tanggapan, baik itu berupa saran, kritik atau pertanyaan dari Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Bila dia pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Bejioka. Dalam kesempatan ini saya melihat rancangan yang Bapak buat sudah sangat bagus sekali, karena di sini ada saya temukan atau saya lihat bahwa ada kolaborasi antara beberapa guru, mulai dari guru seni budaya dan juga guru bahasa Indonesia serta PJOK. Nah, dalam hal ini tadi Bapak menyampaikan seharusnya ini kita adakan selama 3 bulan ya Pak ya. Namun karena keterbatasan waktu, jadi mungkin dipersingkat. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, kira-kira kapan atau tanggal berapa kita adakan ini Pak kegiatannya? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pos Indonesia yang telah memberikan tanggapan dan sekaligus pertanyaannya. Jadi sebenarnya di sini saya akan coba jawab. Ini sebenarnya kan masih tahap rancangan. Jadi mungkin ini bisa jadi nanti di ACC, bisa jadi ditolak. Jadi kalau misalnya ini di ACC sesuai dengan jadwal yang saya buat, mungkin akan dilaksanakan di minggu ketiga di bulan November ini.
Karena saya jadwalkan di sini selama 6 pertemuan. Kemungkinan nanti untuk acara puncaknya atau festival yang akan kita adakan itu mungkin di minggu tenang setelah ujian semester. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu Guru serta Bapak Ari Purman sebagai guru PJOK yang telah memaparkan ya, mengenai program ataupun untuk kegiatan istilahnya tadi disampaikan Bapak olahraga ini bisa dibuat untuk P5 ya. Kalau berbicara tentang P5 dia berkaitan dengan kurikulum merdeka ya. Jadi di sini pertanyaan saya pribadi ini, apakah ini kurikulum merdeka ini apakah masih lanjut ke depannya, karena kita bersama ya. Ini kan kita sudah presiden baru, kabinetnya juga kabinet baru. Nah, menteri pendidikannya juga sudah dibagi ke dalam 3 bagian ya, 3 orang. Jadi pertanyaan saya, apakah ini untuk tahun depan masih berlanjut atau bagaimana? Ini sebagai pertanyaan dari pribadi saya. Tapi untuk programnya ini saya rasa menurut pendapat saya sudah bagus, karena dia permainan tradisional. Mungkin anak-anak kan selama ini kita ketahui sudah sering memakai gadget. Mungkin permainan tradisional pada masa sekarang sudah dilupakan. Jadi ini merupakan program yang bagus kalau menurut saya. Demikian saja dari saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Purman yang telah memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, kalau secara pribadi menurut pandangan saya, mungkin kalau dari info-info yang kita dengarkan, untuk kurikulum yang baru nanti setelah Menteri Pendidikan yang baru, namanya kan deep learning ya, atau pembelajaran yang lebih mendalam. Jadi kalau menurut saya, mungkin kalau untuk program-program di kurikulum mereka yang sudah bagus itu pasti akan dilanjutkan terus. Contohnya, apalagi di era tuntutan zaman yang seperti sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran itu saya kira memang sudah suatu kewajiban gitu, keharusan untuk menantang tuntutan zaman kan. Tapi kalau untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa tunggu nanti dari pihak kementerian terkait bagaimana atau apa namanya kurikulum tersebut dan bagaimana pengimplementasinya dalam pembelajaran. Saya kira demikian Pak. Oke, mungkin sekianlah pemaparan tentang PESDIPA atau rencana tindak lanjut tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek. Jadi untuk waktu dan kesempatan yang Ibu Bapak berikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun itu dalam ucapan atau tingkah laku, saya memohon maaf. Dan akhir kata, saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.